Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Dawabit Al-Jarh wa Ta'dil. Kita masih di Dawabit Ta'arud Al-Jarh wa Ta'dil. Alhamdulillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdul Aziz ibnu Muhammad ibnu Ibrahim la yultafatu ila jarhin yaglibu ala dhanni anna masdarahu dhaifun. Masya Allah. Ini kalau kita ta'arud ya, semua ini dawabit dalam apa? Ta'arud. Yang ketujuh, tidak boleh menoleh kepada jarh yang kebanyakan di atas sangkaan bahwasanya sumbernya adalah dhaif. Tidak perlu ditengok. Kalau sumbernya dhaif, tidak perlu kita tengok kepada jarh yang seperti itu. Wa min dzalika anna Abdurrahman ibnu Shuraih al-Ma'afiri thiqatun ittifaqan. Oleh karena itu, dan dari hal itu bahwasanya Abdurrahman ibnu Shuraih al-Ma'afiri dia itu thiqah secara kesepakatan. Lakinna syadza ibnu Sa'ad lakin syadza ibnu Sa'ad. Kenapa panjang syadnya? Lakin syadza ibnu Sa'ad faqala munkarul hadis. Akan tetapi syad di sisi Ibnu Sa'ad. Dan dia berkata Ibnu Sa'ad telah syad. Syad menyelisihi yang lebih kuat darinya. Menyelisih kesepakatan itu namanya syad. Pendapat yang menyelisih kesepakatan namanya apa? Syad. Dalam hadis, dalam fikih. Dalam fikih sering kita dengar ini qaulun syad. Ini pendapat syad. Kenapa? Menyelisih kesepakatan. Nah, ia menyelisih kesepakatan. Ibnu Sa'ad telah syad dalam masalah ini dan dia berkata munkarul hadis. Iya kan? Diterima atau tidak? Tidak ditengok kepada ucapan yang kebanyakan sangkaan kuatnya dhaif. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar lam yaltafit ahadun ila ibni Sa'd fi hadha fa inna maddatahu min al-Waqidi fil ghalibi wal Waqidi laisa bimu'tamad. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, tidak ada seorang pun yang menoleh kepada Ibnu Sa'ad pada perkara ini. Maka kebanyakan ilmunya karena sesungguhnya kebanyakan karena sesungguhnya kebanyakan ilmunya dari Al-Waqidi dan Al-Waqidi tidak dianggap. Iya kan ini Al-Waqidi mutasahil. Al-Waqidi ini sama dengan Al-Iljili. Dia orang yang mutasahil di dalam apa? Iya. Dalam menghukumi. Iya. Kadang dia mutasyadid tapi mutasyadidnya apa? Berlebihan. Iya. Ini orang mutasahil begitu. Bermudahan dalam tautsik, juga kadang bermudahan dalam apa? Mutasyadid dalam tad'ib. Jadi kalau sumbernya dhaif, Al-Waqidi dhaif. Sumbernya dhaif tidak ditengok kepadanya. Wa yumkinu an yu'rafa masdaru hukmi Ibn Sa'ad ala rawi min khilali nuqulihi anil mutaqaddimina fi tarjamah. Dan mungkin untuk diketahui bahwasanya sumber dari hukumnya dari hukum Ibn Sa'ad atas seorang rawi melalui penukilannya dari mutaqaddimin dalam tarjamahnya, biografinya. Haitsu yatabayyanu bidzalika ma'khudhu hukmihi 'ala ar-ruwati ghairi ma'khudhu hukmihi 'ala ar-ruwati ghairil mu'asirina lahu. Ketika itu dengan hal tersebut jelas tempat pengambilan hukumnya terhadap rawi yang tidak semasa dengannya. Wa illa faqad qala al-hafidzu adz-Dzahabi takallama Muhammad ibnu Sa'ad al-Hafidhu fi kitab at-Tabaqat lahu bikalamin jayyidin makbulin. Kalau tidak maka sungguh Al-Hafidz adz-Dzahabi berkata Muhammad ibnu Sa'ad al-Hafidz berbicara dalam kitabnya At-Tabaqat
dengan ucapan yang bagus dan diterima. Nah, ini terkait dengan Ibnu Sa'ad ini. Jadi kita lihat pada sumber pengucapannya. Sumber apa? Pengucapannya, penukilannya. Ya, karena di dalam muqaddimahnya, ya, di dalam Hilal Nukuli, di tengah-tengah penukilannya dari Al-Mutaqaddimin di dalam tarjamah, di dalam biografi, itu jelas sumber pengambilannya terhadap rawi selain mu'asirin. Selain apa? Mu'asirin. Yang mutaqaddimin ya, kita lihat mutaqaddimin diambil dari mana? Ternyata diambil dari Al-Waqidi. Ketika jelas sumbernya, kita tidak tengok kepadanya. Selain mu'asirin. Tapi selain apa? Mu'asirin. Karena kalau dia nukil dari mu'asirin, wa illa kalau tidak dari mutaqaddimin, Al-Dhahabi mengatakan, itulah Ibnu Sa'ad, itu Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Hafidh telah berbicara dalam kitab Tabaqat dengan kalam yang bagus dan diterima. Artinya, tidak selamanya Ibnu Sa'ad langsung antum apa? Tidak terima ucapannya. Lihat dulu, sumbernya dari mana? Jadi kalau sangkaan kuatnya adalah dia ambil sumbernya dari doib, tidak ditengok. Seperti kalau dia berbicara, dia menukil dari mutaqaddimin. Oh, tidak ditengok itu. Karena kita tahulah sumber pengambilannya kalau dia dari mutaqaddimin. Kecuali mu'asirin. Selain mu'asirin. Kalau mu'asirin, dia telah berbicara dengan pembicaraan yang bagus. Iya. Ini pertengahan dari Imam Dhahabi rahimahullah terkait dengan Ibnu Sa'ad. Lakin idza takallama Ibnu Sa'din fi rawin min ahli al-Iraq wa dhahara anna masdar kalamihi naqlul Waqidi. Akan tetapi jika Ibnu Sa'd berbicara tentang seorang rawi dari penduduk Irak dan telah nampak sumber ucapannya dinukil dari Al-Waqidi, ta'ayyana hina idin at-tathabbutu syadidu. Telah tertentu. Wajib ain ketika itu kita tasabbut syadid. Kita harus berhati-hati dengan sangat kalau dia nukil dari Al-Waqidi. Paham tak? Iya. Terus Waqad qala al-Hafidh Ibnu Hajar Ibnu Sa'din yuqallidu al-Waqidi wal Waqidi ala tariqati ahli al-Madinah fil inhirafi ala ahli al-Iraq. Ini masalahnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata bahwasanya Ibnu Sa'd meniru Al-Waqidi dan Al-Waqidi di atas metode penduduk Madinah dalam penyelisihan kepada penduduk Irak. Dalam pensesatan. Ada permusuhan saudara dari dulu Irak sama Madinah panas. Iya. Bukan hanya dari negara tapi orang-orangnya juga. Iya. Jadi Al-Waqidi kalau dia berbicara terkait dengan penduduk Irak seperti penduduk Madinah, biar kuat dia doifkan. Contoh tadi. Iya. Yang Abdurrahman ibn Shuraih al-Ma'afiri. Thiqatun ittifaq, dia bilang apa? Mungkarul hadith. Asalnya dari Irak. Kan begitu. Jelas kan? Jadi kita harus hati-hati. Dia ini Ibnu Sa'ad yuqallid. Taklid terhadap Waqidi. Seperti dan Al-Waqidi. Kenapa kita harus hati-hati dan Al-Waqidi? Ini masalah i'tiqad. Masalah apa? I'tiqad. Berbicara karena apa? Adanya perbedaan i'tiqad terhadap penduduk sebuah negeri. Terhadap penduduk sebuah negeri. Dia pilih thariqahnya ahli Madinah di dalam menyesatkan terhadap ahli Irak. Al-Thamin يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عارض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجره الراوي مطلقا. Ini penting juga yang kedelapan ini ya harus kita melihat baik-baik kalam mutaqaddim dan kalam mutaakhir. Apa kata beliau? Berhati-hati dari mengambil jarh seorang imam yang mutaakhirin jika menyelisihi yang kuat dari imam mutaqaddimin. Paham dah? Jadi kita harus hati-hati. Kalau ada kalam sudah mutaqaddimin dalam mentautsik, terus datang mutaakhirin dalam apa? Mentad'if, menjarhnya, kita harus hati-hati.
Iya. Sampai sisi jarhnya itu jelas dengan apa yang rawi dijarh secara mutlak. Dah, jadi sampai jelas sisi jarhnya. Apakah ini jar punya sebab, terus yang mutaqaddim taufiknya mujmal, kan itu butuh dilihat. Butuh dilihat. Terus Wa min dzalika anna Abana ibnu Salah Ibnu Saleh ibnu Saleh al-Quraisy maulahum Al-Qurashi. al-Qurashi maulahum qad wathaqahu Ibnu Ma'in wal Ijli wa Yaqub ibnu Syaibah wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim wa qala fihi an-Nasa'i laisa bihi ba'sun. Dan dari hal itu bahwasanya Di antara contohnya Abana ibnu Salah al-Qurashi Ibnu Saleh. Abana ibnu Saleh al-Qurashi mantan budak mereka telah menguatkan Ibnu Ma'in Ibnu Ma'in telah menguatkannya. Ibnu Ma'in dan Al-Ijli dan Yaqub ibnu Syaibah dan Abu Zur'ah dan Abu Hatim telah menguatkannya. Apalagi Al-Ijli ya, menguatkan ya. Al-Ijli orang bermudahan itu dalam menguatkan, tapi hati-hati juga. Cuma kan alhamdulillah ada Ibnu Ma'in. Ada Yahya Ibnu Ma'in. Terus Dan An-Nasai berkata padanya tidak ada masalah dengannya. Wa qala Ibnu Abdul Bar dhaifun. Nah ini dia. Ibnu Abdul Bar mutakhirin. Ulama Maghribi. Malikiyah dia bilang dhaif. Terus Wa qala Ibnu Hazm laisa bil masyhur. Ibnu Hazm mutakhirin. Dah, dia bilang apa? Laisa bil masyhur. Hati-hati dari ucapan mutakhirin karena telah ditautsik oleh mutaqaddimin. Jangan sampai kita langsung telan ucapan Ibnu Abdul Bar, kita langsung telan ucapan siapa? Ibnu Hazm, apalagi Ibnu Hazm Dhahiri. Ya, kadang dia bilang tidak ada, padahal ada. Dan dia kalau tidak ada sampai kepadanya langsung dia bilang tidak ada. Langsung dia bilang tidak ada. Jadi kita harus berhati-hati dari ucapannya. Terus Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa hadhihi ghaflatun minhuma wa khata'un tawarada alaihi. jelas ini ya. Falam yudha'if abanan hadha ahadun qablahuma wa yakfi fihi qawlu Ibnu Ma'in wa man taqaddama ma'ahu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dan ini kelalaian dari keduanya. Dan jadi bukan berarti Ibnu Abdul Bar Anda boleh diambil ilmunya langsung ya. Enggak, ini masalah hukum terhadap rawi. Masalah hukum terhadap rawi. Ini kelalaian dari keduanya. Itu Ibnu Abdul Bar dan siapa? Ibnu Hazm. Dan kesalahan yang keduanya datang atasnya. Maka tidak ada seorang pun yang mendoifkan Aban dengan hal ini. Sebelum keduanya cukup padanya ucapan. Sebelum keduanya. Cukup ucapan Ibnu Ma'in dan orang yang mendahului bersamanya. Dan siapa yang telah lewat bersamanya. Dah, cukup ucapan Ibnu Ma'in. Kalau Ibnu Ma'in mentautsik, paham kan? Tidak ditengok dari mutaakhirin. At-tasi' qad yaqa'ul jarhu bisababil khata'i fi naskhi minal kitabi. Minal kutubi. Minal kutubi. Dan telah terjadi jarh dengan sebab kadang terjadi jarh dengan sebab kesalahan dalam menukil dari kitab-kitab. Kadang juga begitu. Contoh, qala al-Hafidz Dzahabi fi tarjamati Bishr ibn Syuaib ibn Abi Hamzah al-Hamsi saduqu akhtau Ibnu Hibban bi dzikrihi fi du'afa. Dan Al-Hafidz Al-Dzahabi berkata pada biografi Bishr ibn Syuaib ibn Abi Hamzah al-Hamsi, dia adalah Al-Himsi, dia adalah seorang yang salah, dia adalah seorang yang benar, yang soduk. Dia adalah seorang yang soduk. Soduk hasan hadis. Kalau dibilang soduk berarti hadisnya apa? Hasan. Ibnu Hibban salah dengan menggolongkan di dalam du'afa. Ibnu Hibban salah dalam menggolongkannya dalam apa? Du'afa. Terus wa umdatuhu annal Bukhari. Ini dia. Kenapa Ibnu Hibban menggolongkannya di mana? Di du'afa. Ini gara-gara nanti salah cetak. Qala taraknahu kadza naqala
fawahima ala al-Bukhari innama qala al-Bukhari taraknahu hayyan sanata 12 wa 200. Dan pokoknya bahwasanya Al-Bukhari berkata, sumbernya bahwasanya Al-Bukhari berkata kami telah meninggalkannya. Tahu betul kalau Imam Bukhari bilang taraknahu, artinya kami tinggalkan haditsnya. Kalau Imam Bukhari tinggalin, dia orang Mu'tadil, Imam Bukhari. Kalau dia bilang tinggalkan haditsnya berarti dia dhaif. Sehingga Ibnu Hibban melihat penukilan ini, melihat penukilan taraknahu, dhaif. Maka dia masukkan siapa? Dia masukkan Bishr ibn Shu'aib ibn Abi Hamzah al-Himsi di rawi yang dhaif. Iya kan? Karena Imam Bukhari bilang apa? Taraknahu. Ya, terus demikianlah beliau menukil. Kemudian beliau kada nukil, kada nakol gitu ya. Demikianlah dia nukil. Terus kemudian beliau salah atas fawahimanda, kada nukil. Demikianlah dinukil. Jadi nukil dari ucapan Bukhari tarokna. Fawahima, maka beliau pun salah atas Bukhari. Salah sangka ya. Tiada lain Al-Bukhari berkata, kami telah meninggalkannya dalam keadaan dia masih hidup. Ya, bukan ditinggalkan hadisnya. Kami berpisah darinya. Itu. Jadi karena salah nukil. Jadi ketika hanya nukil taraknahu, selesai, dikirai apa? Tinggalkan hadisnya. Ternyata kalau penukilannya lengkap, taraknahu hayyan sanatatnatai asyarata wa mi'atain. Ternyata bukan tinggalkan hadisnya. Kami meninggalkannya waktu itu masih belum hidup di tahun tahun 212. Itu yang dimaksudkan. Bukan meninggalkan hadisnya. Kami berpisah dengannya. Ya, kami berpisah darinya, pisah hidup, bukan pisah mati. Pisah hidup, bukan pisah mati. Jelas kan? Ini kadang kesalahan jari itu karena apa? An-nasakh. Salah tulis. Dinasak, di fotokopi itu bukunya, ditulis, tidak tulis lengkap. Nah ini juga ini masalah. Penukilan kurang bisa membuat orang apa? Salah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa qala Ibnu Hibban fi kitab Ats-Tsiqat. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dan Ibnu Hibban berkata dalam kitabnya Ats-Tsiqat, kana mutkinan thumma ghafala ghaflatan syadidatan fadzakarahu fi du'afa. Dia adalah seorang yang mutkin. Dahulu dia adalah seorang yang mutkin. Kemudian dia lalai dengan kelalaian yang sangat. Kemudian dia menyebutkan dalam ad-du'afa. Tak dulunya mutkin. Setelah itu katanya dia lalai dengan kelalaian yang sangat. Maka masukkanlah di golongan du'afa. Terus. Warawa anil Bukhari annahu qala taraknahu. Itu sampai situ dia. Terus. Wa hadza khata'u min Ibn Hibban nasya'a an hadfi. Ini dia. Dan diriwayatkan dari Al-Bukhari bahwasanya beliau berkata taraknahu. Dan ini kesalahan dari Ibnu Hibban. Dia mendatangkan dari yang muncul. Dia muncul dari yang dihilangkan. Dia muncul dari penghilangan. Maksudnya kesalahan Ibnu Hibban ini lahir dari apa? Adanya yang dihilangkan setelah kata apa? Tarakna. Lahir dari situ. Wa dzalika anna al-Bukhari innama qala fi tarikhihi taraknahu hayyan sanata 12 yakni wa 200. Dan hal itu bahwasanya Al-Bukhari tiada lain beliau berkata pada tarikhnya kami meninggalkannya dalam keadaan hidup pada tahun 212. Fasaqata min nuskhati Ibn Hibban lafdhatun hayyan fataghayyarul ma'na. Fataghayyarul ma'na. Maka jatuh dari nuskhah Ibn Hibban lafaz hayyan. Maka berubah maknanya. Kan begitu. Iya. Ini jadi kadang jari itu karena apa sebab salah dalam nuskhah. Al-ashir قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي والإمام أحمد وبقي
Baki. wa Baki ibnu Makhlad wal Hariz ibnu Uthman wa Sulaiman ibnu Harb wa Sya'bi. Dan Al-Hafidh berkata, siapa yang mengetahui, siapa yang dikenal dari keadaannya bahwasanya dia tidak meriwayatkan kecuali dari yang sikoh, maka sesungguhnya jika dia meriwayatkan dari lelaki yang disifati dengannya sikoh di sisinya, seperti Malik dan Syu'bah dan Al-Qattan dan Ibnu Mahdi, dan begitu pula Imam Ahmad dan Baki ibnu Makhlad dan Hariz ibnu Uthman dan Sulaiman ibnu Harb dan Asy-Sya'bi. Wa ma dzakarahu rahimahullah mabniyun 'alal ghalibi fi man rawa anhum haula'i wa amsalihim wa illa faqad rawa Syu'batu an Jabir al-Ju'fi wa Ibrahim al-Hajari wa Muhammad ibnu Ubaidullah al-Arzmi wa ghairu wahidin mimman yudha'afa fil hadith. Dan ini ucapan ya. Jadi pertama, dobit ke-10 ucapan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Orang-orang yang dikenal dari keadaannya, itu dalam periwayatannya, tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Apakah itu memang langsung kita bilang bahwa semua yang dia riwayatkan darinya langsung thiqah? Berdasarkan ucapan siapa? Ibnu Hajar ini, belum katakan. Ini dibangun di atas kebanyakan. Bukan mutlak. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, bahwasanya ini dia dibangun di atas kebanyakan. Pada orang-orang yang meriwayatkan dari mereka. Yang dia riwayatkan dari mereka. Yang dia riwayatkan dari mereka. Mereka ini dan yang semisalnya. Kalau tidak, maka sungguh dia riwayatkan dari Syu'bah dari Jabir. Syu'bah telah meriwayatkan. Syu'bah telah meriwayatkan dari Jabir al-Ju'fi. Dhaif hadisnya. Iya kan? Artinya tidak mutlak itu kita katakan. Kalau ada Syu'bah menukil berarti dia kuat. Tidak. Karena ada juga dinukil bahwa Syu'bah meriwayatkan dari rawi yang dhaif. Seperti ini. Jabir al-Ju'fi, Ibrahim al-Hajri. Dan Ibrahim al-Hajri dan Muhammad ibnu Ubaidullah al-Arzami. Dan selain dari salah satu dari orang Ghair wahid artinya banyak orang dan banyak. Dan banyak dari salah satu. Tidak usah salah satu. Ghair wahid tidak sedikit. Artinya ghair wahid dan tidak sedikit. Maksudnya dan lain-lain. Kan baru sebutkan dulu Jabir al-Ju'fi, Ibrahim al-Hajri, Muhammad bin Ubaidullah al-Arzami, ghair wahid dan tidak satu orang. Artinya dan lain-lain dan banyak orang lagi, banyak lagi. Iya, miman dari orang yang didoifkan dalam hadis. Kama rawal Imam Malik an Abdul Karim ibni Abil Makhariki wa huwa dhaif. Kan begitu. Kalau kita ambil dari ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Malik tidak pernah meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Paham kan? Berarti semua dia riwayatkan itu adalah thiqah. Tidak, itu kebanyakannya. Karena Imam Malik sendiri dalam praktek ada periwayatan dari Abdul Karim ibn Abi al-Makhari. Dia adalah dhaif al-hadits. Dhaif al-hadits. Dan al-hadi asyarah ar-ruwatul ladzi akhraja lahum asy-syaikhan ahaduhuma ala qismain au ahaduhuma ala qismain. Yang ke-11 para perawi dari yang syaikhan meriwayatkan kepada mereka atau salah satu dari keduanya, maka dia terbagi dua. Ini sekarang apakah yang diriwayatkan oleh syaikhan adalah tautsik ketika bertentangan dengan jarh yang lain, maka dia terbagi dua. Ahaduhuma man ihtajja bihi fil usul. Salah satu dari keduanya siapa yang syekhon berhujjah dengannya pada usul. Tanda, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, dia kalau dalam menyebutkan hadis ada usul al-istidlal setelah bab itu. Itu usul pendalilan. Imam Muslim apalagi begitu lebih banyak. Imam Muslim lebih banyak. Ya, karena Imam Muslim kadang menjelaskan, menyebutkan hadis usul dalam istidlal dengan lafaz yang sempurna. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan riwayat dengan sanad dan cuma datang setelahnya adalah apa? Misalnya dia akan katakan nahwahu, semisal dengannya. Itu hanya apa?
Bukan usul istidlal, tapi jadikan pendukung, syawahidnya. Paham kan? Jadi, bagian pertama, ada yang disebutkan oleh keduanya, Bukhari Muslim, tapi dalam usul istidlal. Dia pakai sebagai pokok pendalilan. Wasani man kharraja lahu mutaba'atan wastishhadan wa i'tibaran. Yang kedua, Syekhon meriwayatkan untuk mutaba'atan dan pendukung dan i'tibar. Jadi Bukhari Muslim meriwayatkannya hadisnya mutabah sebagai mutabah atau pendukung atau sebagai hal yang ya supaya itu dianggap pendalilannya dan dijadikan sebagai i'tibar, bukan sebagai asal pendalilan. Nah, ada ini rawinya. Gimana yang jenis ini? Apakah kita berhujjah dengannya adalah tausiknya atau bagaimana? Terus fal qismul awal alladhi akhraja lahum ala sabilil ihtijaji ala qismain. Maka pembagian yang pertama, orang yang keluar kepada mereka atas thariqah hujjah atas, dan dia terbagi dua. Ahaduha man lam yutakallam fihi bijarhi fadhaka thiqatun hadithuhu faqawiyyun wa innama lam yanussu ahadun ala thiqatihi ala tawthiqihi. Yang pertama, siapa yang tidak berbicara padanya, tidak dibicarakan padanya jarh, maka itu sikoh hadisnya, kuat hadisnya. Paham dah? Jadi ada dikeluarkan oleh Bukhari Muslim sebagai usul istidlal. Paham kan? Jenis pertama. Dan tidak ada yang membicarakannya dalam jar. Maka itu adalah apa? Thiqah. Itu adalah thiqah. Dan jika tidak, nas salah satunya atas tausiknya. Tidak ada nas jelas. Tidak ada nas jelas atas tausiknya. Haitsu iktasabat tawthiqu ad-domini ad-dimni min ikhraji syaikhan au ahaduhuma lahu ala wajhil ihtijaj. Dan ketika itu memperoleh tausik yang pasti dari tausik dimni. Tausik secara kandungan. Artinya di dalam periwayatan Bukhari Muslim dan dia berhujjah dengannya. Nah, dia jadikan itu sebagai hujjah, berarti dia anggap itu kuat hadisnya. Ketika dianggap kuat hadisnya, berarti dianggap kuat rawinya. Itu dimni, ilzamnya, keharusannya begitu. Paham kan? Secara keharusan, maka dia adalah thiqah. Dari mengeluarkan Syaikhoin mengeluarkannya. Dari Syaikhoin mengeluarkannya atau salah satu dari keduanya di atas sisi berhujjah dengannya. Nah, itu dia syaratnya dah. Wahuma qad tazama bi sihhati wa syarti rawi as-sahihil adalati wat tamami dhabti. Dan keduanya telah berpegang dengan sahih dan syarat rawi yang sahih al-adal, dia adalah al-adal dan tam dhab. Adalah punya adalah dan Tamud dan dob punya dob. Paham kan? Jadi ketika keduanya meriwayatkannya, berarti ini rawinya punya adalah dan punya dob. Atsani man tukullima fihi bil jarhi falahu halatan. Yang kedua, siapa yang dibicarakan padanya jarh, maka dia terbagi dua. Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya kan? Tanpa ada nas jelas dari mereka, tapi dibicarakan ada jarhnya. Nah, ini punya dua keadaan. Hamzah, taratan yakunul kalama fihi ta'annutan wal jumhuru ala tawthiqihi. Fahadha hadithuhu qawiyyun aidan. Ini jenis pertama ya. Hamzah, kadang dibicarakan padanya dan jumhur dalam keadaan jumhur enggak. Kenapa? Dalam keadaan ta'annutan. Hanya keras saja. Karena apa? Keras. Iya, ta'annut. Berlebihan ya. Iya, dia bicarakan karena berlebihan. Ada Bukhari Muslim tapi dia bicarakan karena berlebihan. Dan jumhur menguatkannya.
maka hadisnya kuat juga. Kuat juga. Walaupun dibicarakan, kita tetap kuatkan apa? Hadisnya. Karena yang membicarakannya adalah mutasyaddid. Yang membicarakannya adalah siapa? Mutasyaddid. Wa taratan yakunul kalama fit talyinihi wa hifdhihi lahu i'tibar. Dan kadang berbicara pada pembicaraan pada lembutnya. Dalam melemahkannya. Melemahkannya dan hafalannya, maka dia dianggap. Fahada la yanhattu hadithuhu an martabatil hasan lidzatihi. Ini ilmu penting bagi kita. Jadi kalau ada rawi Bukhari Muslim dibicarakan, Bukhari Muslim tidak berbicara tentangnya, cuman dia riwayatkan. Riwayatkan. Terus ada membicarakannya. Ada dua saja jenis orang membicarakannya. Ada yang ta'anud, mutasyaddid, maka ini tidak terima. Apalagi kalau bertentangan dengan tausiknya siapa? Jumhur. Yang kedua, orang berbicara dalam melemahkan haditsnya dan melemahkan hafalannya. Cuman ada di Bukhari Muslim. Maka di sini walaupun dia dibicarakan tidak kurang dari derajat hasan lidatihi. Paham kan? Jadi dalam Bukhari Muslim itu walaupun dibicarakan tidak turun dari hasan lidatihi. Artinya tidak sampai dhaif. Dipahami nih? Tidak sampai dhaif. Dhaif itu kan kalau hasan li ghairihi. Ya kan? Kalau hasan lidatihi adalah sahih. Ini yang harus kita pahami. Jadi walaupun orang bicarakan hadis kritik hadis di Muslim, tidak bermasalah. Iya kan? Karena tetap hasan lidatihi. Iya kan? Hasan lidatihi. Setelah itu kita pakai berhujah atau tidak, tergantung dia mu'aridnya apa. Kalau mu'aridnya adalah sahih, ya kita kan lebih berdalil hadis sahih daripada hasan lidatihi. Iya kan? Kan derajat pendalilan sahih lidatihi, baru sahih li ghairihi, baru hasan lidatihi, baru hasan li ghairihi. Kan itu dalam tingkatan berhujjah. Dipaham kan? Kalau bertentangan, itulah nanti yang kita kuatkan. Itu yang antum harus ingat. Jangan sampai kita kuatkan dulu pendapat, ya terus cari hadis. Kan begitu? Nah, kita harus adil melihat dalilnya. Apakah sahih lidatihi, sahih li ghairihi? Karena itu bertentangan berguna itu. Antum pilih sahih. Yang antum pilih kuatkan adalah sahih lidatihi lebih kuat daripada sahih li ghairihi. Hasan lidatihi lebih kuat daripada hasan li ghairihi. Begitu nanti. Ada hadis sekarang Muslim, Bukhari, sahih hasan lidatihi. Bertentangan dengan sahih. Kan? Ya kita lebih kuatkan yang sahih. Kan begitu? Bukan berarti dia dhaif. Terus wa yuwaddihu dzalika qaulul hafiz ibnu Hajar yanbaghi an yuzada fi at-ta'rifi bis-sahihi faqala huwa fayuqalu huwa al-hadits alladhi yattasilu isnaduhu binaqli adli tam ad-dabt aw qasiri anhu idza utudid an mithlihi ila muntahahu wa la yakunu syadzan wala mu'allalan. Masya Allah. Dan telah jelas hal itu pada ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Bahwasanya sepantasnya engkau menambah untuk ditambah pada pengertian sahih. Maka dia berkata hadis yang dia adalah hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan adil tamid dhabt. Ini sahih lidati. Sahih lidati. Ini kan tetap juga sahih namanya. Atau kurang darinya. Jika dikuatkan dari contoh. Dari yang semisalnya. Dari yang semisalnya kepada hingga ujungnya. Iya, ujung sanad. Dan tidak dikatakan dia syad dan mu'lal. Tidak ada illahnya. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi pengertian sahih yang bagus adalah
supaya masuk sahih li ghairihi, sahih li dzatihi dan sahih li dzatihi. Pengertian sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan adl tam dhabat. Ini kan sahih li dzatihi, kan begitu. Au al-qasir anhu, yang kurang darinya yaitu khafifud dhabat. Idza atudidu an mitlihi, jika dikuatkan dari yang semisalnya. Ada juga qasir dhabat tambah qasir dhabat, kan begitu. Iya, dikuatkan dari yang semisalnya hingga akhir dan tidak syadz, tidak muallal. Maka ini hadis sahih namanya. Cuma dia terbagi dua. Kalau jenis pertama yang tam dhabat adl tam dhabat sahih li dzatihi, kemudian qasir anhu sahih li ghairihi. Paham kan? Ini yang beliau katakan. Supaya jadi Bukhari itu Muslim tidak ada keluar dari. Sudah betul dia bilang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah benar itu. Kenapa? Di dalamnya hanya ada Sahih li dzatihi atau Sahih li ghairihi. Kan tidak ada hadis dhaif di dalam. Dipahami ini kan? Iya, makanya secara umum diterima akan kesahihannya. Karena di dalamnya hanya ada Sahih li dzatihi atau Sahih li ghairihi. Wa innama qalat dzalika li'annani wa innama qultu lidzalika li'annani ada lika. Wa innama qultu dzalika li'annani i'tabartu kathiran min ahadithi as-sahihain fawajadtuha Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai perempuan fawajadtuha la yatimmul hukmu 'alaiha bisihhati illa bidzalik. Baik. Tiada lain saya berkata atas hal ini. Saya berkata seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa belum katakan pengertian sahih? Toh, dilihat dari Bukhari Muslim, pengertian sahih yang cocok untuknya adalah yang tadi itu. Kenapa saya berkata begitu? Karena saya riwayatkan, saya telah menganggap kebanyakan dari saya telah meneliti, menelaah. Itabar bisa dikatakan lewati, tapi lewatinya dia lewati dengan lihat dengan seksama itu Bukhari Muslim. Nah, gimana caranya dia tidak lihat? Dia syarah Fathul Bari dan dia cocokkan apakah juga ini dikeluarkan juga oleh Muslim. Jadi dia syarah Fathul Bari, tapi sebenarnya dia selalu cek Muslim. Ada nggak Muslim juga keluarkan? Jadi dia telah iktibar. Kebanyakan daripada Bukhari Muslim. Kebanyakan daripada Bukhari Muslim. Dia sudah melewati Bukhari Muslim. Kebanyakannya, maka dia dapatkan. Maka saya mendapatkannya. Tidak mengharuskan hukum. Tidak sempurna. Tidak sempurna hukum atasnya dengan sahih kecuali dengan hal tersebut. Ketika beliau baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, ternyata tidak selamanya di dalamnya adalah tam dhabat. Adl tam dhabat. Ternyata ada juga yang apa? Qasir, khafifud dhabat. Maka pengertian sahih yang benarnya di Bukhari Muslim adalah yang tadi itu. Yang tadi itu. Paham kan? Supaya kita mengatakan di Bukhari Muslim semuanya adalah hadis apa? Sahih. Hadis sahih. Ini berdasarkan apa yang beliau lihat di Bukhari Muslim. Apa yang beliau lihat di Bukhari Muslim. Wal qismu tsani. Sampai situ. Satu dulu. Itu jenis pertama ya. Jenis pertama yaitu yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim di mana? Di usul istidlal. Di usul istidlal. Ya, kalau dikeluarkan dalam jenis kedua sebagai syawahid dan mutaba'at, ini nanti kita lihat. Ya, kan ini kan bertingkat-tingkat rijalnya, bertingkat-tingkat rijalnya. Bahkan kadang kita baca Sahih Muslim, banyak riwayatnya Syu'bah. Riwayatnya Syu'bah misalnya, pakai an ada. Padahal Syu'bah adalah mudallis. Syu'bah adalah siapa? Mudallis. Iya kan? Iya. Ada riwayat banyak. Ada beberapa riwayat mudallis di Muslim, tapi hanya itibar. Syawahid. Hanya syawahid. Itu nanti yang butuh dilihat. Allah alam. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah kita lanjut lagi. Besok itu lanjutannya. Alhamdulillah.
Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta